Selamat pagi, hari ini sudah masuk bulan Mei ya, tidak terasa April beberapa minggu sudah berlalu, sekarang sudah masuk ke awal Mei. Masih tetap di rumah saja, tidak masalah, tapi kita percaya iman kita tidak berkurang. Amin. Amin. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempurnaan keluarganya. Kita mau naikkan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, kita mau berdoa dulu. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena cinta-Mu yang begitu besar untuk kami. Engkau masih melindungi dan menjaga kami. Kami diberikan kesehatan, keluarga kami juga diberi kesehatan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mengucap syukur, kami mau berdoa dan memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, kita mau beribadah dengan lagu yang sukacita. Kita mau nyanyi apa? Cuit cuit dubidu dam dam. Lagu yang dari dulu kita sudah pernah nyanyikan. Kita mau gerakan hari ini. Boleh sambil berdiri. Katri karena main musik, Katri duduk aja ya. Yuk, kita mau nyanyi cuit cuit dubidu dam dam. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalala. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Siapa yang percaya bahwa Tuhan mencintai Katri, mencintai adik-adik yang ada di rumah, dan mencintai papa mama seluruh orang di dekat kita? Ya, kalau percaya kita mau berjanji kepada Tuhan, kita mau nyanyi Aku Anak Terang ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Aku anak terang, aku membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, amin. Terang di gereja,
kemana pun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana pun pergi. Sekali lagi ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Aku anak terang, aku membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Kemanapun kita pergi, kita mau menjadi anak yang terang. Karena apa? Dasar kita kuat. Dasar di dalam siapa? Di dalam Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah ajarkan kepada banyak sekali orang. Kita mau ingat lagi saat Tuhan Yesus sedang berjalan, lalu banyak orang berbondong-bondong menginginkan ajaran Dia, ingin mendengar Tuhan Yesus mengajar tentang bagaimana caranya hidup, penuh kasih kah atau seperti apa. Lalu banyak orang berbondong-bondong itu, disitulah Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan. Perumpamaan seperti apa sih Kak? Nah, seperti ini kita mau lihat videonya ya. Check this out, ini dia. Yesus berkeliling sambil mengajarkan kerajaan surga dan banyak orang mengikutinya. Mereka belum tahu bahwa Yesus itu sang raja. Namun ia mengajar mereka bagaimana hidup sebagai umat kerajaannya. Orang melakukan perbuatan baik, kata Yesus. Sebab dalam hati mereka ada kebaikan. Orang berbuat jahat ketika kejahatan ada di hati mereka. Tuhan ingin membuat hati kalian seperti hatinya. Jangan khawatir tentang hal-hal seperti makanan dan pakaian, kata Yesus. Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Taati Dia. Percayalah padanya. Dia pasti mencukupkan semua kebutuhan kalian. Yesus mengajarkan doa ini. Allah Bapa, namamu kudus. Bertahtalah di bumi seperti di surga. Cukupkan kebutuhan kami hari ini. Tolonglah kami agar taat padamu. Milikmulah segala kuasa selamanya. Lalu Yesus bercerita. Ada orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Datanglah badai yang dahsyat. Karena dibangun di atas batu karang, rumah itu tidak roboh. Ada orang lain yang mendirikan rumahnya di atas pasir yang lembut dan sering bergoyang. Datanglah badai yang dahsyat. Karena dibangun di atas pasir, rumah itu pun roboh. Hal-hal yang kuajarkan padamu ini bagaikan batu karang itu, kata Yesus. Lakukan apa yang kuajarkan, maka kalian akan menjadi seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang tadi. Ya, itu dia videonya. Adik-adik tahu firman Tuhan yang diambil dari perumpamaan tadi di mana? Yuk langsung kita buka dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Matius, Markus, Lukas. Kita pinjil ketiga ya.
Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Judulnya adalah dua macam dasar. Katri akan bacakan untuk kita semua. Adik-adik kalau di rumah sudah ketemu juga boleh baca. Kita mau baca sama-sama ya. Berjauhan tapi sama-sama. Yuk, 1, 2, 3 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Itu dia firman-Nya. Kita berdoa sekali lagi ya, supaya kita tahu apa yang dimaksud oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan hikmat pada setiap kami, agar kami dapat mengerti apa maksud Tuhan. Dan telinga seperti seorang murid untuk bisa dengar-dengaran. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, itu dia di video tadi, Tuhan Yesus sudah memberikan gambaran. Kalau orang menggali rumah, dia gali dalam-dalam, lalu tambahkan pondasi di atas batu. Itu namanya pondasi. Kalau sekarang bisa cakar ayam ya. Besi-besi ditancapkan, lalu batu, lalu tambahin semen, dicor. Supaya apa? Ketika gempa, rumahnya goyang tapi tidak rubuh. Atau ketika air melanda, rumah itu tidak hanyut terbakar. Tapi coba kalau anak-anak membuat kastil di pantai. Suka buat main-mainan rumah-rumahan di pantai, dibangun tinggi-tinggi. Ketika ombak datang, langsung rata. Pasirnya langsung rata dengan pasir di pantai. Seperti itulah perumpamaan Tuhan Yesus. Ketika kita mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, kita hanya tahu. Nanti ketika masalah datang, kita hanya nangis-nangis nggak berhenti. Ya, kita tahu. Janganlah kamu khawatir. Tapi ketika bayaran belum dibayar, kita khawatir, kita nggak fokus, kita nggak bisa belajar. Akhirnya apa? Nilainya jelek. Nah, Tuhan mau ketika kita mengerti, di firman Tuhan bilang apa? Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Contoh ya, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Sekalipun SPP belum dibayar, kita bisa tetap tenang, berdoa, supaya apa? Supaya Tuhan memberkati papa mama, biar diberkati dengan rezeki berlimpah dan bisa bayar SPP. Ya, lalu kita tetap tenang untuk belajar. Besok mau ujian. Jadi nilainya tidak jelek atau nilainya tidak turun karena kekhawatiran kita. Itulah contoh yang Tuhan mau. Dia punya dasar yang kuat. Aku tidak perlu khawatir karena Tuhan memberkatiku. Jadi belajarnya tetap baik. Nah, tapi kalau orangnya, anaknya, guru dan negur, ayo yang belum bayar SPP cepat bayar ya. Terus khawatir, aduh mama papaku gini-gini. Terus dia jadi nggak bisa belajar. Nah, dia lupa akan firman Tuhan yang pernah bilang apa? Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Nah, kita lupa akan firman itu. Akhirnya kita khawatir, nilai kita jelek, runtuh, rusak semuanya. Ya, itu salah satu contoh kalau kita di sekolah. Contohnya lagi apa? Jikalau kamu sedang amarah, maafkanlah. Jangan sampai tunggu matahari terbit. Nah, orang yang mendengar firman Tuhan tapi melakukannya akan melakukannya. Jadi apa? Marah-marahan gak lama-lama sama kakak sama adiknya. Tapi untuk orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak mendengarnya, udah biarin aja. Marah terus. Akhirnya apa? Kakak atau adik yang tadinya mau minta maaf, mau memberkati karena dia punya banyak makanan, karena lihat saudaranya marah, udahlah aku nggak mau bagi. Kita yang kehilangan, kita kerusakan. Kerusaknya apa? Kita nggak dapat makanan dari kakak atau saudara kita, hubungan kita juga jelek. Kakak kita happy di sana, kitanya marah-marah di kamar. Itu dia. Ya, jadi
dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, kita mau menerapkannya. Jika kita tahu tentang firman Tuhan, apapun itu, berdoalah setiap saat, contoh. Bersyukurlah, contoh. Lakukan itu, jangan hanya hafal. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, kita hafal mati itu Amsal, ya. Kita hafal benar-benar, tapi kita tidak melakukannya. Nah, kita tidak takut akan Tuhan, kita nggak baca firman Tuhan. Ketika masalah datang, yang hanya kita tahu nangis, marah, galau, sedih, putus asa. Banyak sekali kerugian yang kita dapat. Kalau kita marah, hubungan kita dengan sekitar rusak. Kalau kita sedih melulu, lemes, matanya bengkak kayak mata panda. Kalau kita khawatir dan galau melulu, kita nggak fokus, belajar kita nggak fokus, nilai kita jelek. Rugi kan? Itu salah satu bukti kalau kita tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Siapa di sini yang mau melakukan firman Tuhan? Supaya kita jadi rumah-rumah yang kokoh? Mau ya? Nah, yang mau, yuk. Kita siapkan kertas, lalu kita gambar. Gambarnya apa? Karena hari ini perumpamaannya adalah tentang bangunan atau tentang rumah, buat gambar. Oke? Nah, Katri gambarnya simpel sekali. Lalu kita mau tulis ayat hafalannya di sini apa? Kita belajar dari Lukas, tapi yang kita hafalkan dari Amsal 8 ayat 35. Karena siapa mendapatkan mendapatkan Amsal itu sendiri, mendapatkan hikmat, mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Itu dia. Firman Tuhan adalah hikmat yang Tuhan berikan untuk kita. Siapa yang mendapatkan firman Tuhan dan melakukannya, dia mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Jadi ketika Tuhan berkenan akan hidup kita, kita tidak pernah akan merugi. Nggak akan rugi. Ya, ini ayat hafalannya kita tulis, lalu kita tempel di depan kamar kita. Buat gambar rumah yang sebagus-bagusnya, lalu di bawah tulis Amsal 8 ayat 35. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Amin. Oke, untuk menutup firman Tuhan kita kali ini, kita mau nyanyi Yesus sayang padaku, ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu dia. Bukti Tuhan sayang kepada kita, dia mengajarkan kita melalui firman-Nya. Mengajarkan tentang bagaimana kita menjadi rumah yang kokoh, supaya ketika ada masalah apapun, kita tetap tenang, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan hidup kita. Ya, kita berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan. Dan kita mau berdoa untuk papa mama kita, saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap tenang di tengah masalah sekalipun. Biarlah kami tetap merasakan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya
Ketika kami mendapatkan firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami, hidup kami diberkati Tuhan. Berkati papa mama kami, saudara-saudara kami, biarlah diberkati dengan kesehatan dan perlindungan daripada Tuhan di tengah pandemi seperti ini. Masa depan kami percayakan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa terus menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk setiap puji-pujian kami dan doa-doa kami. Haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu depan.